Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, perkenalkan, nama saya Habibur Rahman dari Fakultas Tarbiyah jurusan PAI. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa cara atau metode dalam menyampaikan materi kepada siswa kita atau peserta didik, di mana dengan metode ini akan membantu kita sebagai seorang pengajar supaya materi yang kita sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti oleh peserta didik. Yang pertama itu metode ceramah. Metode ceramah ialah ucapan atau perkataan seorang guru yang disampaikan kepada para siswanya di dalam kelas. Nah, metode ceramah ini paling banyak digunakan oleh guru-guru karena metode ini minim media dan tidak memerlukan banyak biaya. Metode ini tidak sepenuhnya baik untuk dilakukan karena sifatnya yang monoton, hanya guru yang bisa berbicara tanpa mengetahui apakah siswanya paham atau tidak. Apabila seorang guru atau seorang pengajar memilih metode ceramah untuk digunakan menyampaikan materinya di dalam kelas, yang perlu diperhatikan adalah suaranya. Kenapa memperhatikan suaranya? Karena kalau suaranya bermasalah atau dalam keadaan flu atau tenggorokannya tidak baik, maka penyampaian materi yang disampaikan di dalam kelas tidak akan berjalan dengan baik sesuai keinginan kita sebagai seorang pengajar atau sebagai peserta didik. Menurut Sumantri, metode ceramah ini metode yang paling banyak dipakai atau paling banyak digunakan oleh para peserta didik. Kenapa paling banyak digunakan? Dikarenakan metode ceramah ini tidak memerlukan banyak biaya dan tidak memerlukan banyak media. Metode ceramah ini adalah di mana seorang guru yang menyampaikan materinya dan seorang peserta didik yang mendengarkan dan menerimanya. Yang kedua yaitu metode atau cara menyampaikan materi dengan tanya jawab. Menurut Syahraini, metode tanya jawab di mana seorang murid bertanya kepada guru atas materi yang telah disampaikan atau yang akan disampaikan. Dalam hal ini, guru juga bisa bertanya kepada murid-muridnya agar guru bisa mengetahui seberapa paham atau seberapa mengertinya dalam seorang peserta didik dalam memahami materi yang telah diajarkan. Dalam hal ini, proses tanya jawab ini juga bisa membuat kelas lebih aktif dan tidak monoton, di mana peserta didik atau siswa itu aktif dalam bertanya dan mengeluarkan unek-uneknya ketika ia tidak memahami sesuatu pelajaran yang sudah disampaikan oleh seorang guru, dan guru tersebut akan memberikan jawaban supaya peserta didik tersebut paham. Yang selanjutnya, metode diskusi. Diskusi ialah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih
dengan berinteraksi secara verbal dan bertatap muka mengenai suatu tujuan atau permasalahan yang ingin dipecahkan. Metode diskusi ini bisa menambah pengetahuan kita, karena dengan metode diskusi ini kita bisa menyerap atau mendapatkan informasi dari berbagai orang, dari banyak orang, atau bahkan berbagai pendapat dari para ilmuwan. Metode diskusi ialah penyampaian materi yang dimana seorang guru memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk mendiskusikan suatu permasalahan dengan cara ilmiah dengan teman-temannya. Dan biasanya metode diskusi ini para guru itu memberikan atau membagi mahasiswanya ke dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompok itu akan diberikan suatu materi yang akan dipecahkan secara bersama di dalam bersama dengan anggota kelompoknya yang lain. Baik, yang selanjutnya itu metode demonstrasi. Demonstrasi adalah penyajian pembelajaran dengan cara memeragakan atau mempertunjukkan suatu proses atau suatu proses, situasi dan benda yang sesuai dengan pembelajarannya. Dengan metode ini, pemahaman siswa atas materi yang disampaikan akan lebih mendalam dan juga lebih mendalam dan mudah untuk dipahami atau dimengerti oleh peserta didik. Baik, yang terakhir yaitu metode berbasis proyek atau metode proyek, yang dimana metode ini berfokus pada siswa, dimana seorang guru memberikan proyek atau permasalahan yang harus diselesaikan oleh mahasiswanya. Dan biasanya itu seorang guru membagi siswanya dalam beberapa kelompok dan memberikannya proyek atau permasalahan yang harus diselesaikan secara berkelompok. Dengan metode ini seorang siswa bisa mengembangkan keterampilannya, pola pikirnya, dan bagaimana ia mengambil keputusan dalam melakukan sebuah proyek dan juga ataupun dalam penelitian. Metode ini sering digunakan atau dikembangkan oleh negara-negara maju seperti di benua Eropa dan Amerika. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai metode pembelajaran. Dari semua metode pembelajaran tersebut, sebelum kita terjun ke dalam kelas, terlebih dahulu kita memilih metode apa yang harus kita lakukan atau metode apa yang kita ambil sebelum kita memasuki dalam kelas, supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.